Nah, halo selamat datang di Serengga Sound Channel bareng Desa dan kita masih akan melanjutkan untuk review One Piece live action Netflix dan ini masuk kepada episode keempat dan kali ini di episode keempat ini ternyata logo yang dikasih adalah logo Zoro. Di data pendudukan ini ya, yang kertas ini ya, pendudukan kertas ini data. Halo selamat datang di ini kecuali kalau orang geografi mereka nggak paham gimana contoh misalnya. Enggak. Kalau kayak gini, enak simpelnya gitu. Jadi nah, kenapa ini sebenarnya aku cukup kaget ya kenapa akhirnya pemilihan episode keempat itu dimasukkan ke Zoro kan ya memang sih dari semua karakter Isbu karakter Isbu ini Zoro ini salah satu karakter yang memang secara apa ya ceritanya itu nggak dieksplor di cerita Zoro itu bahkan kan dia baru dieksplor lagi nanti di negeri Wano yang mana ini udah kalau dibandingin dengan live action ini jauh banget ya jarangnya. Nah itu sudah arc yang terbaru ini walaupun di Wano juga nggak terlalu diceritakan banyak tapi ternyata pinternya dari si penulis ceritanya ini masa lalu Zoro itu banyak diselipkan di scene ini. Nah karena ini masih melanjutkan dari arc sebelumnya ataupun dari cerita sebelumnya melawan para kapten Kuro dan lain-lain jadi karakternya nggak ada yang berbeda. Review aku soal karakternya itu sudah masih sama dengan episode sebelumnya tapi kalau masalah kostum karena di sini sudah berganti kostum nih yang pasukan Black Catcher yang Kapten Kuro, si Sam sama satu lagi yang gendut itu. Nah ini yang aku bilang aku sangat sayangkan kenapa ketika si live action One Piece itu ngambil kostum yang benar-benar komik akurat gitu. Nah ini yang jadi masalah itu adalah di istilahnya pelayannya si Kapten Kuro ataupun si krunya Kapten Kuro ini yang menurut aku kostumnya sendiri jelek banget. Maksudnya itu benar-benar kayak bukan bajak laut, kayak orang apa ya? Ya kan menurut aku itu terlalu jelek sih walaupun ya memang kostum di komiknya emang seperti itu cuman maksudku harusnya bisa dibikin lebih variasinya itu lebih kayak lebih sangar aja sih lebih ringan kalau di sini tuh kayak pemain sirkus gitu kayak pemain sirkus dengan modal baju yang istilahnya ala kadarnya gitu maksudnya nggak kelihatan bener kayak bajak laut gitu yang khususnya yang gendut itu ya yang dia pakai topengnya itu menurutku itu nggak banget sih aku nggak suka banget sama kostumnya itu gitu menurutku untuk dijadi sama kayak kasusnya si Lakiro dari versi manganya jadi live action itu juga menurut aku jelek banget agak kurang gitu harusnya kacamatanya bisa lebih divariasi atau seperti apa jadi ya ini yang jadi masalah pada aspek kostum di episode ini kelihatan banget kostum yang menurut aku nggak suka banget gitu untuk masuk di live action ya ini sih krunya dari si Kapten Kuro ini yang gendut utamanya kalau yang cewek masih oke lah masih lumayan meyakinkan gitu dengan karakteristik bajak laut Black Cat-nya gitu. Tapi kalau yang itu tetap kostum menurut aku terlalu aneh aja gitu untuk menyebut dia sebagai mantan bajak laut gitu. Karena kan mereka sebenarnya si Black Cat ini kan kaptennya aja udah menyerah sama impiannya karena dikejar-kejar sama Ari itu dikasih harga kepala lah ya intinya kayak gitu. Nah tapi kalau kita ngobrolin soal di episode 4 ini apa yang spesial utamanya pasti sesuai dengan logonya yaitu Zoro. Di episode keempat ini aku suka banget sama masa lalu Zoro. Ini masa lalu Zoro itu diberikan gambaran pewarnaannya itu vibes-nya bener-bener vibes kayak samurai, vibes Jepangnya itu kental banget dengan latihan dikelilingi bambu-bambu gitu kemudian pertarungan Zoro dan juga Kuina di sini di perkara Kuina kemudian latihan lainnya dengan di desa Shimotsuki itu salah satu scene still di awal-awal episode 4 yang aku wah gila ini suka banget sih aku di bagian ininya kayak gitu dan ini salah satu benar-benar yang menurut aku terbaiknya di episode 4 justru malah di terkait masa lalunya Zoro karena ya keren aja sih untuk nuansa Jepangnya pun kerasa banget gitu. Tapi kalau kita ngobrolin di episode 4 ini kan akhirnya muncul karakter istilahnya ini adalah pertarungan puncaknya dengan Kapten Kuro dan lain-lainnya gitu. Nah yang kalau ngobrolin head and seek-nya ini antara Kapten Kuro dan juga krunya Nami, Kaya dan lain-lain menurutku itu udah bagus gitu maksudnya rasa mengancamnya si Kapten Kuro itu udah keren menurutku pembawaan dia untuk menjadi jahat itu udah bagus gitu di sini dengan mereveal identitas sebagai Kapten Kuro dan kemudian main peta umpet sama Nami dan lainnya itu udah bagus banget di peran Usopp di sini. Aku lupa sih Usopp tuh
ketapannya udah macam-macam atau masih ketapal biasa ya? Maksudnya bijinya itu apakah di short originalnya itu udah yang bisa kayak meledak atau apa, atau emang masih ketapal biasa? Karena di sini dilihat kan ketapalnya masih ketapal biasa lah ya gitu segala macam. Jadi kalau di bagian itu aku suka, cuman yang jadi masalah ya sekali lagi di bagian live actionnya adalah battle akhirnya gitu, ketika melawan Kuronya. Kalau kemarin melawan Bagi, tapi sebenarnya hampir semuanya itu pendek banget gitu. Pertarungan akhirnya lawan Alvida itu cepet banget, lawan Bagi itu cepet, cuman pastinya Bagi itu aku suka karena bara-bara nominya itu benar-benar kelihatan kekuatannya gitu. Nah ini yang jadi masalah adalah ketika final fight-nya si Kapten Kuro sama Luffy-nya gitu. Kapten Kuro itu kan terkenal dengan kecepatannya, cepet nyerang-nyerang. Bahkan di versi kalau nggak salah di battle scene-nya animenya itu tuh ya Luffy itu kayak kecakar berkali-kali gitu, belum sampai akhirnya dia sengaja ketangkep, ya saya nangkepin diri ke badan Kapten Kuro gitu untuk bisa ngasih serangan terakhirnya ya, final blow-nya dari Luffy gitu. Nah di sini tuh menurut aku awal-awal doang gitu Kapten Kuro bisa lari kenceng-kenceng buat nyakar Luffy, tapi akhir-akhirnya kok dia kayak nyakar-nyakar biasa aja gitu, nggak pakai kekuatan lari cepetnya. Nah itu yang disayangkan di final fight-nya ini, menurut aku itu agak kurang sih untuk final fight-nya di scene ini gitu. Hal yang Bagi itu walaupun benar, tapi kekuatan bara-baranya itu benar-benar masih diperlihatkan gitu. Kita tuh sebagai orang penonton tuh masih suka gitu melihat. Tapi kalau aku di scene yang ini lawan Kapten Kuro itu sayang aja sih pas terakhirnya yang lawan Luffy masih kurang aja sih untuk ngelihatin kengerian dari kekuatan si Kapten Kuro ini sendiri ya. Tadi yang harusnya lari cepat tapi ternyata di akhir-akhir cuma kayak cakar-cakaran biasa doang, dan Luffy ngindar-ngindar doang gitu ya. Di sini sekali lagi belum bisa nunjukin Luffy itu kesusahan gitu untuk ngelawan musuh-musuhnya ya. Di sini masih yang kayak cuman bentar doang, dan ekspresinya juga belum ada ekspresi yang dia itu kayak kesusahan banget itu untuk lawan final fight-nya gitu. Dan di sini ya si Zoro sih masih lumayan ya, dia ada beberapa scene yang dikeroyok 2 orang. Menurut aku itu masih bagus walaupun secara durasi pendek. Jadi mungkin kalau aku suruh ngasih skor di episode ini sebenarnya agak nanggung ya, karena aku suka scene-nya Zoro, cuman aku nggak suka ya sebaik lagi pertarungannya dengan Kapten Kuro dan timnya gitu. Jadi aku kasih 7,5/10 lagi aja deh untuk episode keempat ini. Menurut aku salah satu film episode ini yang paling bagus memang di scene-nya itu ya, masalah Zoro, cuman ya itu masih minus di pertarungan akhirnya. Jadi mungkin ini yang masih menjadi kendala terbesar dari live action One Piece yang aku tonton, yaitu ya, pertarungannya belum bisa dibikin yang megah ataupun yang benar-benar keren sampai Luffy itu berdarah-darah. Jadi mungkin itu aja untuk episode keempat ini dari Serangga Satu. Jangan lupa untuk tunggu episode berikutnya. Bye bye.